Bab 456, Kembali ke Kerajaan Langit Merah. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Di tanah yang luas, dua pria muda dengan usia yang sama berdiri di sana, dan suasana suram muncul tanpa sadar. Keduanya tidak berbicara dalam pemahaman diam-diam. Setelah beberapa saat, Tuan, salah satu pemuda berlutut di tanah dan melihat ke arah Sekte Pedang Bintang 7 saat air mata mengalir seperti hujan. Seorang pria tidak mudah meneteskan air mata, hanya ketika hatinya belum terluka sangat dalam. Di sisi lain, Duan Lingtian berdiri di sana dan mengambil napas dalam-dalam saat ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri saat dia menatap ke arah Sekte Pedang Bintang 7. Pemimpin Sekte, jangan khawatir, selama aku, Duan Lingtian, masih hidup, aku pasti akan melenyapkan Tri Sekte Azure Forest. Selain itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Moyu membangun kembali Sekte Pedang Bintang 7. Selanjutnya, Duan Lingtian menutup matanya, dan banyak sosok yang dikenalnya muncul di benaknya. Ini semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya di Sekte Pedang Bintang 7, dan sekarang mereka semua mungkin sudah mati. Aku, Duan Lingtian, bersumpah dengan 99 kesengsaraan surgawi, bahwa aku pasti akan membalas kalian semua. Jika aku melanggar sumpah ini, maka aku akan dieksekusi oleh langit dan bumi. Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjepit jari telunjuknya, lalu setetes darah segar merobek langit dan menyatu ke cakrawala. Bang, 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 bang. 9 petir yang menusuk telinga terdengar dan menyaksikan sumpah yang dibuat Duan Lingtian. Moyu berlutut di sana, tidak bergerak bahkan di bawah suara guntur, dan matanya merah seperti ternoda oleh lapisan darah segar. Meskipun dia hanya mengambil Ling Hu Jinhong sebagai tuannya selama 1 tahun, selama tahun ini, Ling Hu Jinhong telah membinanya dengan sepenuh hati, dan itu membuatnya merasa sangat berterima kasih. Bahkan sampai-sampai dia sepertinya sudah mengambil Ling Hu Jinhong menjadi ayahnya di dalam hatinya. Sekarang, kemungkinan besar ayahnya telah terbunuh. Padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam pada ayahnya. Moyu meraung keras ke langit, raungannya dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, seolah-olah dia ingin menghancurkan langit yang tak terbatas. Tamparan, Duan Lingtian berjalan ke sisi Moyu, lalu dengan ringan menepuk bahu Moyu. Tahan kesedihanmu, kami akan membalas dendam atas permusuhan ini, cepat atau lambat, yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengolah dengan benar. Di masa depan, Sekte Pedang Bintang 7 akan mengandalkanmu untuk dibangun kembali. Tubuh Moyu gemetar, lalu dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, kakak senior Duan Lingtian. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian berteriak 2 kali. Pembantaian di puncak Dube Peak di Seven Star Sword Sect sebelumnya telah membuatnya takut sampai batas tertentu. Meskipun kekuatan tikus emas kecil saat ini tidak buruk, dibandingkan dengan keberadaan yang berada di tahap inisiasi Void, dia masih cukup rendah. Kakak Lingtian, kemana kita pergi sekarang? Transmisi suara tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. Orang-orang itu terlalu buruk, mereka benar-benar menyebabkan kita menjadi tunawisma. Begitu kekuatanku melampaui mereka, aku pasti akan membuat mereka membayar dan membuat mereka menjadi tunawisma juga. Membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Itu terlalu mudah bagi mereka. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan matanya memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia mengucapkan kata demi kata. Aku ingin mereka berubah menjadi abu. Berubah menjadi abu. Kata-kata Duan Lingtian mengandung kebencian ekstrim yang bercampur di dalamnya, dan itu menyebabkan tikus emas kecil dan Moyu tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Emas kecil, perbesar dirimu dan bawa aku dan Moyu keluar dari tempat ini, kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu. Skueak-skueak gelombang, Little Gold mengangguk ringan, lalu tubuh mungilnya bergetar sebelum langsung berubah menjadi seukuran bukit kecil. Setelah dia menembus ke tingkat ketiga dari Void Praying Stage, tubuh tikus emas kecil itu telah mengembang sekali lagi dan dia sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dulu tingginya sekitar 3 meter, sekarang tingginya sudah hampir 4 meter. Setelah tubuhnya membesar, punggung tikus emas kecil itu tampak sangat luas, dan itu lebih dari cukup untuk menampung Duan Lingtian dan Moyu. Seiring dengan berjalannya waktu, air mata Moyu tertahan dan dia mengubur kesedihannya jauh di dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa itu persis seperti yang dikatakan kakak senior Duan Lingtian.
Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah bekerja keras dan berkultivasi, dan membalaskan dendam tuannya dan membangun kembali Sekte Pedang Bintang 7 di masa depan. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan membangun kembali sekte dengan kakak senior Duan Lingtian. Mo Yu diam-diam berjanji di dalam hatinya. Mo Yu menarik napas dalam-dalam saat dia menatap tikus emas besar di bawahnya, dan dia menekan keterkejutan di hatinya. Sejauh yang dia ketahui, sesuatu yang mengejutkan yang terjadi pada Duan Lingtian tidak layak untuk dikagetkan. Kakak senior Duan Lingtian sendiri sudah cukup mengejutkan. Kakak Lingtian, kemana kita akan pergi? Tikus emas kecil itu bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Emas kecil, pergilah ke selatan, aku ingin kembali ke kerajaan langit merah. Duan Lingtian melihat ke arah selatan saat dia berbicara. Kerajaan langit merah tua adalah akarnya sejak dia datang ke dunia ini. Orang-orang yang sangat penting baginya ada di sana. Astaga, sosok tikus emas kecil itu berubah menjadi sambaran petir emas yang menyambar ke arah selatan. Awan dan kabut terbelah dimanapun dia lewat, dan itu sangat mirip dengan jalan di langit. Duan Lingtian duduk di belakang tikus emas kecil dengan ekspresi tenang saat dia menatap ruang tak terbatas di kejauhan, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Adapun Mo Yu, dia diam-diam duduk bersila di punggung tikus emas kecil itu dan berkultivasi, dan dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Setelah Sekte Pedang Bintang 7 mengalami bencana tragis, sebagai murid pribadi dari pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jinhong, Mo Yu juga memikul tanggung jawab berat untuk membangun kembali sekte seperti Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian meninggalkan kerajaan langit merah pada hari itu dan melakukan perjalanan dengan kuda Vergana untuk menuju ke Sekte Pedang Bintang 7, butuh waktu yang cukup lama. Sekarang, dengan tikus emas kecil, yang merupakan binatang iblis Void Preying Stage tingkat ketiga, bepergian dengan kecepatan penuh, hanya beberapa hari sebelum mereka memasuki wilayah kerajaan langit merah. Di sana, Duan Lingtian menunjuk ke kejauhan, membimbing tikus emas kecil itu. Itulah tepatnya lokasi kota kekaisaran kerajaan langit merah. Bu, aku pulang. Duan Lingtian memiliki wajah yang tidak tersenyum selama beberapa hari terakhir ini, namun sekarang memancarkan senyum tipis yang langka. Sudah beberapa tahun, saya bertanya-tanya bagaimana ibu sekarang. Duan Lingtian sangat ingin kembali ke rumah sesegera mungkin. Setelah menghabiskan 1 hari lagi, Duan Lingtian akhirnya tiba di luar kota kekaisaran kerajaan langit merah. Demi tidak menimbulkan kepanikan, Duan Lingtian meminta tikus emas kecil itu untuk turun di tempat terpencil di luar kota kekaisaran, lalu dia menyuruh Mo Yu untuk melompat bersamanya. Tikus emas kecil itu menyusut dan turun ke bahu Duan Lingtian, mengukur kota terdekat dengan penuh minat. Kakak Lingtian, ini adalah kota kekaisaran kerajaan langit merah. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kakak senior Duan Lingtian, tempat ini. Mo Yu memiliki ekspresi penasaran saat dia melihat kota di depannya. Dia telah berkultivasi di punggung tikus emas kecil selama beberapa hari terakhir ini, dan dia sama sekali tidak tahu kemana tikus emas kecil itu terbang. Tapi dia bisa yakin akan satu hal, tempat tikus emas kecil itu pergi pastilah tempat yang ingin dituju oleh kakak senior Duan Lingtian. Ini, bisa dianggap sebagai rumahku. Duan Lingtian tersenyum, karena kerajaan langit merah tua adalah rumahnya. Rumah. Murid Mo Yu mengerut dan berkata dengan ekspresi terkejut, kakak senior Duan Lingtian, aku pernah mendengar seseorang menyebutkan bahwa kamu berasal dari kerajaan bawahan di bawah kerajaan kekaisaran hutan Azure, mungkinkah itu tempat ini? Tepat. Duan Lingtian mengangguk lalu membawa Mo Yu menuju kota kekaisaran sambil berkata, tempat ini adalah rumahku. Ini adalah kota kekaisaran kerajaan langit merah, dan rumahku ada di dalamnya. Rumah. Bagi Duan Lingtian, rumahnya adalah tempat ibunya berada. Satu-satunya rasa memiliki yang dia miliki terhadap rumahnya adalah ibunya. Hanya dengan ibunya dia akan memiliki rumah. Baginya, ibunya adalah orang terpenting di dunia ini. Mo Yu mengangguk dan dengan penasaran mengukur kota kekaisaran di hadapannya. Tempat ini adalah rumah kakak senior Duan Lingtian, aku ingin tahu persisnya tempat seperti apa ini. Itu benar-benar mampu menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya seperti kakak senior Duan Lingtian. Hati Mo Yu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kerinduan. Bakat alami Duan Lingtian luar biasa tanpa diragukan lagi. Lagi pula, bahkan pada saat Sekte Pedang Bintang 7 akan dimusnahkan, 3 pemimpin sekte yang hebat sebenarnya tidak ragu untuk membunuh 2 murid dengan bakat alami yang tidak buruk demi mengikat Duan Lingtian di
Betapa luar biasa Duan Lingtian di mata tiga pemimpin sekte yang hebat bisa diketahui dari sini. Duan Lingtian berjalan ke kota kekaisaran, dan wajahnya memancarkan seutas senyum saat dia merasakan suasana luar kota. Beberapa tahun telah berlalu, namun tidak ada perubahan yang terlalu besar di luar kota. Kakak senior Duan Lingtian, kota kekaisaran kerajaan langit merahmu memiliki kota di dalam kota. Mo Yu bertanya dengan sedikit terkejut saat dia melihat gerbang kota bagian dalam yang tertutup rapat ketika mereka tiba di parit di luar kota bagian dalam. Ya, itu adalah kota bagian dalam dari kota kekaisaran kerajaan langit merahku. Halaman dalam belum dibuka saat ini. Ayo cari restoran untuk makan dulu, dan setelah kita selesai, bagian dalam kota harus dibuka saat itu. Pada saat itu, kita akan memasuki pusat kota. Duan Lingtian membawa Mo Yu berjalan ke sebuah restoran di luar kota, lalu melihat di suatu tempat di dekat jendela yang bisa melihat gerbang dalam kota. Duan Lingtian mengambil beberapa hidangan, dan mereka tiba dalam waktu singkat. Di bawah undangan Duan Lingtian, Mo Yu mengambil mangkuk dan sumpitnya, dan mulai makan dengan tegukan besar. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu tidak sopan sedikit pun dan benar-benar membersihkan setumpuk besar daging goreng dalam waktu singkat. Pada saat yang sama dia makan, Duan Lingtian membuka mata dan telinganya, mendengarkan diskusi dari semua pelanggan di restoran. Kudengar duta besar kerajaan Sun Aschen datang dengan niat buruk, di permukaan ini adalah kunjungan antara kerajaan yang bersahabat, tapi sebenarnya mereka malah ingin menekan prestise kerajaan langit merah kita. Aku juga mendengar, seharusnya, duta kerajaan Sun Aschen membawa 3 orang paling menonjol di generasi muda kerajaan Sun Aschen, yang terkuat di antara mereka bahkan telah melangkah ke tingkat pertama Naschen Soul Stage. Junior Marquis Divine Might Marquis Estate, Niven, berada di puncak di antara generasi muda kerajaan langit merah kita. Tapi budidaya Junior Marquis tampaknya hanya menembus ke tingkat ke-9 Origin Core Stage beberapa waktu lalu. Aku khawatir dia bukan tandingan jenius muda kerajaan Sun Aschen. Dikatakan bahwa jenius muda terkuat dari kerajaan pendakian matahari jauh lebih tua dari Marquis Junior, bahkan jika dia mengalahkan Marquis Junior, itu adalah kemenangan yang mengandalkan usia, bukan kemampuan. Sayangnya, selain Marquis Junior, hampir tidak ada sosok di generasi muda kerajaan langit merah kita yang mewakili kerajaan langit merah kita. Ada Xiao Yu dan Xiao Sun dari klan Xiao. Selain itu, keluarga kekaisaran, klan Duan, dan klan Su juga memiliki beberapa orang dengan bakat alami yang bagus, tapi sayangnya, usia mereka terlalu muda dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menekan kekuatan mereka, 3 jenius muda dari kerajaan pendakian matahari. Beberapa pelanggan yang duduk di meja di dekat Duan Lingtian berdiskusi tanpa henti. Kerajaan pendakian matahari, alis Duan Lingtian terangkat ketika dia mendengar diskusi mereka. Bab 457, kembali ke rumah. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Setelah mereka makan, gerbang kota terdalam kota kekaisaran telah dibuka tepat waktu. Duan Lingtian meletakkan perak dan membayar tagihan, lalu dia membawa Mo Yu meninggalkan restoran dan memasuki pusat kota. Kota dalam mirip dengan kota luar. Tidak ada perubahan besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Duan Lingtian mengikuti jalan yang sudah dikenalnya untuk langsung menuju halaman rumahnya sendiri, dan detak jantung Duan Lingtian tiba-tiba menjadi semakin cepat. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada saat menghadapi ahli tahap inisiasi Void. Gugup saat mendekati rumah. Ini persis perasaan Duan Lingtian saat ini. Akhirnya, Duan Lingtian tiba di luar rumah halaman. Rumah halaman ini dibeli secara pribadi olehnya hari itu, dan pemandangan dari masa lalu masih jelas di benaknya, seolah-olah baru kemarin. Duan Lingtian berdiri di depan pintu halaman rumah, lalu mengangkat tangannya, namun tangannya tidak turun untuk waktu yang lama. Mo Yu dan tikus emas kecil bisa merasakan beratnya atmosfer. Mereka tetap diam dan tidak mengganggu Duan Lingtian. Akhirnya, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan tangannya turun untuk mengetuk pintu. Ketukan, ketukan. Duan Lingtian menarik tangannya setelah mengetuk 2 kali, dan dia bisa mendengar gelombang langkah kaki mendekat. Dalam waktu singkat, pintu terbuka dan sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Duan Lingtian. Tuan muda, di balik pintu, wanita muda itu melihat Duan Lingtian dan dia tertegun sejenak, sebelum berteriak kaget dengan ekspresi gembira. Jingru, lama tidak bertemu. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia mengangguk pada wanita muda itu.
Gadis muda di depannya tidak lain adalah manajer yang ditemukan Duan Lingtian di halaman rumahnya sendiri, Jingru. Jingru menenangkan perasaannya setelah waktu yang lama, lalu berkata sambil tersenyum ringan, "Tuan muda, Nyonya pasti akan sangat senang jika dia tahu Anda telah kembali. Bagaimana kabar ibuku akhir-akhir ini?" Duan Lingtian memiliki ekspresi bersemangat ketika dia mendengar Jingru menyebut ibunya. "Jangan khawatir Tuan muda, Nyonya sangat sehat, Putri Biao dan Nona Xiaolan sesekali mengunjungi Nyonya, dan itu tidak pernah berubah selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi Nyonya tidak pernah kesepian." Jingru berbicara perlahan, "Aku sudah merepotkan mereka berdua." Duan Lingtian mengangguk lalu memperkenalkan Mo Yu dan Jingru satu sama lain sebelum berjalan ke halaman rumah. "Jingyu, kita akan tinggal selama beberapa waktu, bersihkan kamar untuk Mo Yu." Duan Lingtian menginstruksikan Jingru. "Ya," Jingru menjawab dengan hormat, lalu membawa Mo Yu pergi. "Emas kecil, mainkan sendiri, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan pergi menemui ibuku," kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu lalu berjalan menuju halaman belakang setelah tikus emas kecil itu meninggalkan bahunya. Halaman belakang penuh dengan bunga dan tanaman, dan itu telah sangat berubah. Bagaimanapun, beberapa tahun telah berlalu. Duan Lingtian berjalan ke halaman belakang dan dia melihat sosok anggun yang akrab menyirami bunga dan tanaman dengan sekali pandang, menyebabkan hatinya bergetar. Akhirnya, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan yang sulit ditahan di dalam hatinya, dan dia berkata perlahan, "Bu. Mama." Duan Lingtian baru saja selesai berbicara ketika sosok anggun di kejauhan tiba-tiba bergetar. Selanjutnya, sosok anggun itu berbalik untuk mengungkapkan penampilan cantik yang mati. Tian, beberapa tahun telah berlalu dan Li Rou tampaknya tidak banyak berubah, namun sepasang matanya yang indah tampaknya menjadi sedikit berpengalaman. Dia memiliki ekspresi gembira ketika dia melihat Duan Lingtian dan tubuhnya mulai bergetar ringan. "Bu, putramu yang tidak berbakti telah kembali." Duan Lingtian mengambil beberapa langkah ke depan lalu berlutut di depan Li Rou saat dia berbicara langsung dari hati. Pada saat ini, Duan Lingtian gemetar karena kegembiraan saat dia melihat wajah Li Rou. Matanya basah dan dia memaksakan sedikit senyum di wajahnya. Meskipun dia secara tidak sengaja memiliki tubuh Duan Lingtian bertahun-tahun yang lalu, berbagai hal yang telah dilakukan Li Rou untuknya selama bertahun-tahun telah menyebabkan dia menganggap Li Rou sebagai ibunya sendiri sejak lama, dan tidak ada ketidakwajaran sedikit pun. Setelah bertahun-tahun, ketika dia melihat Li Rou lagi, pada saat yang sama hatinya bergetar, dia seperti anak kecil yang tersesat dan sekali lagi menemukan mercusuar untuk membimbingnya di depan. "Tian, apa yang kamu lakukan? Senang kamu kembali, ada baiknya kamu kembali." Li Rou buru-buru membantu Duan Lingtian berdiri, lalu berjingkat untuk melihat wajah Duan Lingtian secara mendetail sebelum bergumam. "Dewasa, Tianku telah dewasa. Mama." Duan Lingtian merentangkan tangannya dan memeluk Li Rou dengan erat, dan air mata yang terkumpul di matanya sulit untuk ditahan dan mengalir deras. Seorang pria tidak mudah meneteskan air mata, hanya karena dia belum menemukan sesuatu yang menyedihkan. Li Rou dengan ringan menepuk punggung Duan Lingtian, dan wajahnya yang cantik tak tertandingi menunjukkan senyum puas. Pasangan ibu dan anak itu baru berpisah setelah sekian lama. "Tian, di mana Er dan Fei?" Li Rou melihat ke belakang Duan Lingtian dan bertanya ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun. Duan Lingtian dapat melihat kerinduan yang memenuhi mata Li Rou, dan dia tersenyum ringan. "Bu, Er dan Fei melakukan perjalanan panjang dengan senior sekte beberapa waktu lalu, mereka akan mengunjungimu setelah selesai." Pada saat yang sama dia mengatakan ini, hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kepahitan. Sekarang pemusnahan sekte pedang bintang 7 telah menjadi hasil yang tak terhindarkan. Tidak akan lama sebelum berita pemusnahan sekte pedang bintang 7 mungkin akan menyebar ke seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure. Pada saat itu, Tuan Puncak Al-Qaid, Qin Xiang pasti akan menerima berita itu dan tidak akan kembali ke sekte pedang bintang 7. "Saya harap Er dan Little Fei dapat kembali ke kerajaan langit merah sesegera mungkin," kata Duan Lingtian dalam hati. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan tinggal di Crimson Sky Kingdom untuk beberapa waktu dan menunggu Er dan Little Fei kembali. Dia percaya bahwa setelah mereka mengetahui tentang berita pemusnahan sekte pedang bintang 7, Er dan Li Fei pasti akan kembali. Tempat ini juga merupakan akar mereka. "Bagus." Li Rou tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian,
lalu dia memegang tangan Duan Lingtian dan menarik Duan Lingtian ke pergola dan duduk. Tian, beritahu ibu pengalamanmu selama beberapa tahun terakhir ini. Jelas, Li Rou dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap pengalaman Duan Lingtian selama beberapa tahun terakhir ini. Duan Lingtian tersenyum ringan, dan selain masalah pemusnahan Sekte Pedang Bintang 7, dia tidak menyembunyikan apapun dan membicarakannya satu persatu. Li Rou mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali dia mendengar bagian yang sangat berbahaya dari pengalamannya, Li Rou tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin demi Duan Lingtian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya telah mengalami begitu banyak dalam beberapa tahun yang singkat, bahkan sampai dia melewati gerbang neraka. Tian, Li Rou memegang tangan Duan Lingtian, seolah-olah dia sangat takut Duan Lingtian akan pergi jika dia melepaskannya. Duan Lingtian bisa merasakan kelembapan yang berasal dari tangan Li Rou, dia tahu bahwa ibunya mengkhawatirkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. Bu, jangan khawatir, bukankah aku baik-baik saja? Anakmu beruntung dan pasti bisa mengubah malapetaka menjadi berkah pada saat yang diperlukan. Li Rou mengangguk ringan, namun kekhawatiran yang terkandung di matanya yang indah tidak berkurang sedikitpun. Bu, ini susu stalaktit 10.000 tahun yang saya bicarakan sebelumnya. Duan Lingtian menarik 2 botol susu stalaktit 10.000 tahun dan memberikannya kepada Li Rou. Bakat alami ibu akan meningkat hingga batas benua awan setelah kamu mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun ini. Pada saat itu, kultivasimu akan menghasilkan 2 kali lipat hasil dari sebelumnya. Pada saat yang sama Duan Lingtian memberikan susu stalaktit 10.000 tahun kepada Li Rou, dia mengulurkan kekuatan spiritualnya untuk menyapu ke arah Li Rou. Dalam waktu singkat, mata Duan Lingtian terbuka lebar. Bu, kamu benar-benar menerobos ke tingkat ketiga dari Naschen Soul Stage. Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut setelah dia mendeteksi kultivasi Li Rou saat ini. Kemajuan budidaya Li Rou telah sedikit melebihi harapannya. Jika ibu tidak berkultivasi dengan rajin, bukankah aku akan sepenuhnya dilampaui olehmu dan kedua gadis kecil itu? Pada saat itu, bagaimana ibu melindungi kalian semua? Li Rou berbicara seolah-olah itu sangat sederhana, tetapi Duan Lingtian dapat merasakan kesulitan yang tersembunyi di dalamnya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa selain kontribusi dari metode kultivasi teratas, teknik surgawi kecantikan iblis yang dia turunkan kepadanya, alasan kultivasi ibunya maju begitu cepat bahkan lebih karena kerja kerasnya. Ibunya pasti telah berkultivasi dengan sangat susah payah beberapa tahun terakhir ini. Bu, kamu tidak perlu melakukan itu, aku akan puas selama kamu benar-benar menikmati kehidupan yang bahagia dan melewati hari-harimu dengan bahagia. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan suaranya sedikit bergetar. Anak bodoh. Li Rou dengan ringan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lagi pula, ibu tidak ada hubungannya, jadi berkultivasi lebih banyak bukanlah hal yang buruk juga. Aku mewariskan teknik surgawi kecantikan iblis itu kepada Yao dan Lan, kamu tidak akan menyalahkan ibu, kan? Saat dia selesai berbicara, Li Rou menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh keraguan. Tentu saja tidak, karena saya telah memberikan metode kultivasi itu kepada ibu, maka ibu dapat menghadapinya dengan cara apapun yang ibu suka, cukup selama Anda bahagia. Duan Lingtian mengabaikan keraguan dalam tatapan Li Rou dan berbicara sambil tersenyum ringan. Dia secara alami tahu bahwa Yao dan Lan yang dibicarakan ibunya tidak lain adalah putri Bi Yao dan Xiao Lan. Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan dua wanita yang cantik seperti bunga dan memiliki ketampanan yang tidak kalah dengan Keer dan Little Fei. Terkadang, memiliki pesona yang luar biasa sepertinya bukanlah hal yang baik. Li Rou menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya, karena dia dapat melihat bahwa putranya menghindarinya. Li Rou tidak bisa tidak merasa kasihan ketika dia memikirkan wanita cantik yang diam-diam tinggal di sisinya dan menunggu Duan Lingtian. Tian, ibu tahu bahwa hatimu hanya pada Keer dan Fei. Tapi, ibu tidak ingin kamu menyakiti Yao dan Lan, apakah kamu mengerti? Bu, saya mengerti. Saya akan berbicara dengan mereka ketika saya punya waktu, jangan khawatir. Duan Lingtian mengangguk ringan. Mungkin, beberapa hal telah tiba pada waktunya untuk diselesaikan. Dia tidak bisa membuat dua wanita cantik yang secantik bunga ini menunggunya seumur hidup mereka. Bagus, senyum muncul di wajah Li Rou, lalu dia bertanya. Benar, Tian, berapa lama kamu berniat untuk tinggal kali ini?
Saat Li Rou berbicara, matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi. Dari sudut pandang pribadinya, dia secara alami berharap Duan Lingtian bisa tinggal di rumah lebih lama. Ada pepatah umum yang mengatakan, seorang ibu khawatir ketika anaknya pergi bepergian. Aku tidak tahu untuk saat ini, tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk tinggal sedikit lebih lama dan menemani ibu lebih lama. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan kehangatan, dan hatinya benar-benar tenang setelah kembali ke rumah. Kegelisahan tak terbatas yang muncul dari pemusnahan Sekte Pedang Bintang 7 oleh Tri Sekte Hutan Azure telah sepenuhnya ditekan sekarang, dan itu terkubur jauh di dalam hatinya. Senyum di wajah Li Rou semakin lebar ketika dia mendengar Duan Lingtian. Tian, karena kamu sudah kembali, maka pergilah ke Divine Might Marquis Estate dan beritahu Paman Ni. Selain itu, lakukan perjalanan ke klan Duan dan Istana Kekaisaran. Keduanya tidak pernah memperlakukan ibu secara tidak adil selama beberapa tahun terakhir ini. Bab 458, Kejutan dari Divine Might Marquis Estate. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Ya, Bu. Duan Lingtian mengangguk. Bahkan jika Li Rou tidak mengatakannya, dia akan pergi ke Divine Might Marquis Estate untuk mengunjungi Divine Might Marquis, Ni Yuan. Paling tidak, Ni Yuan telah memberinya terlalu banyak bantuan selama jalan pertumbuhannya. Dia selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Hari itu, Duan Lingtian menemani ibunya sepanjang hari dan dia hanya membawa tikus emas kecil dan pergi saat fajar pada hari berikutnya saat dia menuju ke Divine Might Marquis Estate. Selama beberapa tahun ini, para penjaga di gerbang Divine Might Marquis Estate berubah berkali-kali, jadi mereka tidak mengenali Duan Lingtian. Namun, para penjaga memperhatikan bahwa sikap Duan Lingtian luar biasa dan tidak berani memperlakukannya dengan dingin, dan mereka bertanya dengan sopan. Tuan muda, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke perkebunan Divine Might Marquis kami? Tolong laporkan bahwa Duan Lingtian meminta audiensi dengan Divine Might Marquis Estate. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada penjaga dan berbicara perlahan. Duan Lingtian, tanpa diduga, Duan Lingtian baru saja selesai berbicara ketika para penjaga memiliki ekspresi terkejut. Kamu Duan Lingtian. Apakah ada seseorang yang berpura-pura menjadi aku? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, Tuan Muda Lingtian. Tolong ikuti saya, Salah satu penjaga buru-buru menggelengkan kepalanya, dan dia tidak berani membuat Duan Lingtian menunggu di luar dan membawa Duan Lingtian ke Divine Might Marquis Estate. Penjaga lainnya tetap di belakang, dan wajah mereka sedikit memerah saat mereka menatap sosok Duan Lingtian yang bergerak ke kejauhan. Mereka baru sadar setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka, lalu mereka saling berpandangan. Saya sudah mendengar tentang Tuan Muda Longtian sejak lama, tetapi sekarang setelah saya bertemu dengannya, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, seharusnya, dia pernah menjadi komandan penjaga seragam bordir. Waktu itu sebelum aku bergabung dengan Divine Might Marquis Estate. Reputasi Tuan Muda Lingtian seperti guntur yang bergema di telingaku, jenius dalam strategi dari Star Mastermind Departemen Akademi Paladin yang tidak menyia-nyiakan satu prajurit pun untuk menerobos selatan. Kota Barbar Selatan Kerajaan Juara. Tidak hanya itu, bakat alaminya di martial Dao bahkan belum pernah terjadi sebelumnya di Kerajaan Langit Merah kita. Seharusnya, Tuan Muda Lingtian juga seorang alkemis. Seharusnya, Tuan Muda Lingtian juga seorang pengrajin senjata. Dia pernah melakukan pertaruhan seumur hidup dengan penyempurnaan senjata di kota Kabupaten Swallow Mountain County, dan melumpuhkan klan besar kota Swallow Mountain County. Bahkan sekarang pun, legenda Tuan Muda Lingtian masih tersebar di seluruh Kerajaan Langit Merah. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dapat bertemu Tuan Muda Lingtian seumur hidup saya. Hidup saya benar-benar tidak sia-sia. Petik 2. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Lingtian pergi ke kerajaan-kerajaan hutan Azure nanti dan bergabung dengan salah satu sekte yang tangguh itu. Dia mungkin kembali kali ini untuk mengunjungi keluarga dan kerabatnya. Aku sudah lama mendengar bahwa Divine Might Marquis Estate kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Muda Lingtian. Saat ini, berita tentang Tuan Muda Lingtian bahkan belum menyebar dan dia telah datang ke Divine Might Marquis Estate kami. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Divine Might Marquis Estate kami di jantung Tuan Muda Lingtian. Para penjaga berdiskusi dengan bersemangat, dan mereka semakin bersemangat saat berdiskusi. Duan Lingtian mengikuti penjaga dan dengan cepat tiba di luar aula penonton dari Divine Might Marquis Estate.
Duan Lingtian dapat memperhatikan dari jauh bahwa ada sosok yang berjalan mondar-mandir di dalam aula audiens, dan sosok itu tampak sedikit cemas. Duan Lingtian menahan penjaga yang ingin melaporkan kedatangan Duan Lingtian dan dia dengan ringan tersenyum padanya. Aku akan masuk sendiri, maaf merepotkan. Jangan menyebutkannya, Tuan Muda Lingtian. Saat menghadapi Duan Lingtian yang sopan, pada saat yang sama penjaga itu berbalik dan pergi, dia memiliki ekspresi kewalahan oleh bantuan yang tak terduga. Duan Lingtian berjalan ke aula audiens dengan langkah besar. Sementara itu, dia melihat dua sosok yang kuat. Pria parubaya yang kuat berdiri di dalam audiens hall dan tampak tenang. Pemuda lainnya berjalan mondar-mandir, dan dia sepertinya menemukan sesuatu yang menyebabkan dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Kakak Ni, ada apa? Duan Lingtian tidak mengumumkan kedatangannya sebelumnya dan langsung berjalan cepat ke aula audiens dan bertanya dengan senyum hangat. Wei Hao. Duan Lingtian yang muncul tanpa suara telah membuat khawatir orang-orang di dalam aula audiens, dan itu menyebabkan wajah mereka menjadi muram. Dua pasang tatapan sengit menyapu Duan Lingtian secara bersamaan. Dalam waktu singkat, ketika tatapan mereka turun ke Duan Lingtian, keganasan di dalam langsung meleleh. Sedikit, Tian kecil, Markis Divine Might, Ni Yuan, yang berdiri jauh di dalam audience hall adalah yang pertama bereaksi dan dia memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, penampilan Duan Lingtian tidak banyak berubah dan dia hanya menjadi sedikit dewasa. Tian kecil, ini benar-benar kamu. Karena penampilan Duan Lingtian, Ni Fen yang berjalan mondar-mandir berhenti bergerak, dan dia juga memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Paman Ni, kakak Ni. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada mereka berdua. Lama tidak bertemu. Haha, Tian kecil, kapan kamu kembali? Ni Yuan berjalan dengan kejutan yang menyenangkan, dan dia bertanya sambil berjalan. Aku baru saja kembali kemarin. Duan Lingtian tersenyum. Tian kecil, kamu telah kembali pada waktu yang tepat, Huff. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana duta besar kerajaan Sun Aschen masih tetap puas sekarang. Jadi bagaimana jika dia berada di tingkat pertama tahap jiwa baru lahir, dibandingkan dengan Tian kecil, dia bahkan bukan sampah. Ni Fen memiliki ekspresi bersemangat, dan rasa jijik muncul di sudut mulutnya saat dia selesai berbicara. Kerajaan Pendakian Matahari, alis Duan Lingtian terangkat, sepertinya apa yang dia dengar di restoran kemarin benar. Duta besar kerajaan Sun Aschen telah membawa serta 3 jenius muda yang luar biasa, dan dia benar-benar ingin menantang para jenius muda dari Kerajaan Langit Merah untuk mengurangi prestise Kerajaan Langit Merah. Tian kecil, apa kultivasimu sekarang? Ni Yuan menatap Duan Lingtian dengan mata penuh rasa ingin tahu. Sebelum Duan Lingtian meninggalkan Crimson Sky Kingdom hari itu, dia telah mengungkapkan bakat alami mengerikan yang tak tertandingi yang bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Crimson Sky Kingdom. Sejauh yang dia ketahui, sekarang setelah beberapa tahun telah berlalu, Duan Lingtian yang telah bergabung dengan sekte di Hutan Azure dan memiliki lingkungan budidaya yang lebih baik pasti sudah tumbuh ke tingkat yang cukup untuk mengejutkannya. Ayah, aku sudah melangkah ke tingkat ke-9 dari Origin Core Stage sekarang, dengan bakat alami Little Tian, dia pasti sudah melampauiku, berurusan dengan para jenius muda yang dibawa oleh duta besar kerajaan Sun Aschen sangat mudah, untuknya. Little Tian, Anda seharusnya setidaknya menembus ke tingkat kedua dari Naschen Soul Stage sekarang, kan? Kata-kata Ni Fen dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian, dan saat dia selesai berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi antisipasi. Duan Lingtian tersenyum ringan dan tiba-tiba maju selangkah. Origin energi mengamuk dan melompat ke tubuhnya. Suara mendesing. Seketika, banyak siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atas Duan Lingtian, dan mereka terus memadat dan bertambah jumlahnya. Setelah beberapa saat, siluet mamut kuno berhenti bertambah jumlahnya. 8. Kekuatan 800 mamut kuno. Ni Yuan melihat 800 siluet mamut kuno yang muncul dan dia memiliki ekspresi heran saat detak jantungnya meningkat dengan cepat. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa kekuatan Duan Lingtian saat ini akan cukup untuk mengejutkannya, dia masih tidak pernah mengira itu akan begitu mengejutkan. Hanya dalam beberapa tahun, keponakannya ini telah menembus ke tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage. Jika dia tidak salah ingat, keponakannya ini baru berusia 23 tahun ini, kan? Seorang berusia 23 tahun di tingkat ke-6 Naschen Soul Stage. Monster macam apa ini?
Bahkan ayah Duan Lingtian, Duan Rufeng, orang nomor satu di generasi muda Kerajaan Langit Merah pada masanya, tampaknya baru saja menembus ke tingkat pertama tahap jiwa baru lahir pada usia 27. Dibandingkan dengan Duan Lingtian, pencapaian ayah Duan Lingtian, Duan Rufeng, sama sekali tidak layak disebut. Tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage, Nifen berdiri di tempat dan dia tercengang, mulutnya menganga dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Demikian pula dengan Ni Yuan, dia benar-benar terpana oleh kultivasi Duan Lingtian juga. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 6 berusia 23 tahun. Dia tidak tahu apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Duan Lingtian. Raksasa, abnormal, mereka sepertinya sudah tidak cocok untuk Duan Lingtian saat ini. Tidak normal di antara yang tidak normal. Pada akhirnya, Nifen akhirnya memikirkan cara untuk menggambarkan Duan Lingtian. Tidak terlalu jauh untuk menyebut Duan Lingtian sebagai abnormal di antara abnormal dengan kultivasi yang dimiliki Duan Lingtian pada usia seperti ini. Setelah waktu yang lama, Ni Yuan dan Nifen pulih dari keterkejutan mereka. Tian kecil, kamu harus mengikuti kami ke Istana Kekaisaran besok dan dengan benar mengajari jenius muda tahap jiwa baru lahir tingkat pertama yang datang bersama dengan Duta Besar Kerajaan Matahari sebuah pelajaran, biarkan dia belajar tentang kejeniusan sejati Kerajaan Langit Merah kita. Nifen memandang Duan Lingtian dan menggosok kedua telapak tangannya, dia tampak seperti telah melihat adegan Duan Lingtian benar-benar menghancurkan jenius muda yang dibawa oleh Duta Kerajaan Sun Aschen. Kamu tidak berkultivasi dengan benar dan lebih rendah darinya, jadi kamu ingin memberinya pelajaran melalui Little Tian. Tidakkah kamu merasa itu memalukan? Ni Yuan menatap Nifen dan mendengus dingin. Nifen tersenyum pahit. Ayah, bukannya kamu tidak melihatnya, jangankan dua orang lainnya, orang yang dibawa oleh Duta Kerajaan Sun Aschen, tetapi dalam hal usia, jenius muda tahap jiwa baru lahir tingkat pertama itu bertahun-tahun lebih tua dariku. Jika aku seumuran dengannya, aku jamin aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Usia, Ni Yuan memelototi Nifen dengan marah. Kamu berani berbicara tentang usia. Lalu apakah kamu ingin membandingkan usiamu dengan Little Tian? Perbedaan antara kamu dan Little Tian tampaknya lebih besar daripada perbedaan antara kamu dan orang yang dibawa oleh Duta Kerajaan Sun Aschen. Baik. Ayah, bukankah kamu menggertakku dengan membandingkanku dengan Tian kecil? Nifen benar-benar tidak berdaya. Membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian benar-benar seperti ingin dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui bertahun-tahun yang lalu. Paman Ni, kakak Ni, apa yang sebenarnya terjadi dengan Duta Kerajaan Sun Aschen itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia pernah mendengar tentang Duta Besar Kerajaan Sun Aschen dengan sengaja memprovokasi Kerajaan Langit Merah, tapi dia tidak tahu penyebab dan akibat dari masalah tersebut. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, Ni Yuan berbicara perlahan. Kerajaan Sun Aschen adalah kerajaan tetangga di sebelah barat Crimson Sky Kingdom kami, dan selalu hidup damai dengan Crimson Sky Kingdom kami. Kali ini, Sun Aschen Kingdom mengirim duta besar dan kami awalnya mengira itu hanya sebuah kunjungan persahabatan, tetapi kami tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mengajukan saran di tempat untuk kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari dua kerajaan kepada Yang Mulia. Tidak baik bagi Yang Mulia untuk menolak, jadi dia setuju. Berita telah menyebar beberapa hari terakhir ini bahwa salah satu dari 3 jenius muda yang dibawa oleh Duta Besar Kerajaan Sun Aschen telah benar-benar menembus ke tingkat pertama dari tahap jiwa yang baru lahir. Saat dia berbicara di sini, Ni Yuan menghela nafas. Awalnya, tidak apa-apa bahkan jika kita kalah. Tapi masalahnya adalah Yang Mulia dan Duta Kerajaan Sun Aschen sebenarnya menggunakan 3 tahun pajak kerajaan sebagai taruhan untuk kompetisi bela diri persahabatan. Duta Besar Kerajaan Pendakian Matahari itu jelas telah bersiap, dan memasang jebakan untuk Yang Mulia, namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa Tian kecil akan kembali. Nifen mendengus dengan suara rendah, dan saat dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Bab 459, saya tidak akan berpartisipasi. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Selama tahun itu, reputasi Duan Lingtian di Crimson Sky Kingdom bisa dikatakan seperti matahari yang menjulang tinggi di langit. Mungkin tidak banyak orang di kerajaan kekaisaran yang tangguh itu pernah mendengar tentang Duan Lingtian, tetapi legenda tentang Duan Lingtian juga tersebar di beberapa kerajaan di sekitar Kerajaan Langit Merah.
Duan Lingtian tidak diragukan lagi adalah legenda di Crimson Sky Kingdom. Sejauh menyangkut Niven, dengan kultivasi Duan Lingtian saat ini, jenius muda tahap jiwa baru lahir tingkat pertama yang dibawa oleh duta kerajaan Sun Aschen sama sekali bukan ancaman. Mungkin, Duan Lingtian hanya membutuhkan satu jari untuk mengalahkan jenius muda itu. Tidak, Kakak Ni, aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri persahabatan antara Kerajaan Langit Merah dan Kerajaan Pendakian Matahari. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, karena dia tidak tertarik sedikit pun terhadap kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari dua kerajaan. Sejauh yang dia ketahui, berpartisipasi dalam kompetisi bela diri persahabatan dengan kultivasinya saat ini hanyalah menggertak orang lain. Tidak berpartisipasi. Niven tercengang, lalu dia tertawa getir sambil berkata, "Tian kecil, jika kamu tidak berpartisipasi, maka Kerajaan Langit Merah kita pasti akan kalah kali ini. Setelah kita kalah, Kerajaan Langit Merah tua kita akan membayar pajak 3 tahun karena ini." Pajak Kerajaan Langit Merah selama 3 tahun tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi. Tidak peduli siapa itu, mereka akan merasakan hati mereka sakit karenanya. "Tian kecil, aku tahu kamu telah bergabung dengan sekte di Kerajaan Hutan Azure dan kamu berdiri di ketinggian yang berbeda, jadi kamu tidak menganggap serius orang-orang yang dibawa oleh duta Kerajaan Sun Aschen. Tapi, kompetisi bela diri persahabatan ini waktu tidak hanya terkait dengan kehormatan Kerajaan Langit Merah kita, itu juga terkait dengan pajak 3 tahun Kerajaan Langit Merah kita." Ni Yuan memandang Duan Lingtian dan menghela nafas. "Kali ini, Paman Ni berharap kamu dapat membantu Kerajaan Langit Merah kita dan membantu Kerajaan Langit Merah kita keluar dari kesulitan ini. Jika Kerajaan Langit Merah kita kehilangan pajak 3 tahun ke Kerajaan Sun Aschen, maka Kerajaan Sun Aschen kemungkinan besar akan menggunakan pajak ini untuk memperkuat pasukan mereka dengan tujuan menyerang kerajaan kita. Pada saat itu pasti akan menyebabkan rakyat jelata hidup dalam kesengsaraan. Saya pikir Anda tidak ingin melihat segudang rakyat jelata Kerajaan Langit Merah terperangkap dalam api perang dan dipaksa meninggalkan rumah mereka, kan?" Saat dia selesai berbicara, ekspresi Ni Yuan sangat serius. "Paman Ni." Duan Lingtian langsung tidak tahan dengan pidato panjang lebar Ni Yuan. "Saya pikir Anda salah paham, saya hanya mengatakan saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri persahabatan. Tapi saya tidak mengatakan saya tidak akan membantu Kerajaan Langit Merah memenangkan taruhan kali ini." Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tian kecil, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri persahabatan, lalu bagaimana kita akan memenangkan taruhan kali ini?" Ni Yuan dan Niven keduanya memiliki ekspresi bingung. "Kalian berdua akan tahu pada saat itu, benar, Paman Ni, Kakak Ni, kapan kompetisi bela diri persahabatan diadakan?" Duan Lingtian tersenyum misterius, lalu dia bertanya pada Ni Yuan dan Niven. "Kebetulan, ini besok." Ni Yuan berkata, "Pada saat itu, kompetisi bela diri persahabatan akan diadakan di Istana Kekaisaran, Yang Mulia dan Duta Kerajaan Matahari Pendakian secara pribadi akan tiba. Sekarang hanya itu, para jenius muda dari keluarga Kekaisaran dan 3 klan besar akan datang, hadir pada saat itu. Besok, ini memang kebetulan, aku akan datang ke Divine Might Marquis Estate lagi besok, dan kita akan pergi ke Istana Kekaisaran bersama-sama." Duan Lingtian mengangguk. "Paman Ni, apakah kakek Ni ada di sini?" Duan Lingtian memandang Ni Yuan dan bertanya. Karena dia datang ke Divine Might Marquis Estate sekarang, dia secara alami harus bertemu dengan Marquis Senior untuk menunjukkan rasa hormat. Ayah melakukan perjalanan panjang beberapa waktu lalu. Ni Yuan menggelengkan kepalanya, dan dia sangat senang di dalam hatinya bahwa Duan Lingtian masih bisa mengingat ayahnya. "Little Tian, bagaimana tepatnya Anda akan membiarkan Kerajaan Langit Merah tua kami memenangkan taruhan dengan Kerajaan Sun Aschen?" Mata penasaran Niven berubah saat dia bertanya dengan tidak sabar. "Kakak Ni, kamu akan tahu besok." Duan Lingtian mengangkat bahu dan dengan sengaja membuatnya menebak-nebak. Meskipun hati Niven gatal tak tertahankan, Duan Lingtian tidak mau mengatakannya, jadi dia tidak punya cara lain dan hanya bisa menunggu kedatangan kompetisi bela diri persahabatan besok. "Tian kecil, saya mendengar lingkungan budidaya di Sekte Kerajaan Hutan Azure sangat bagus, apakah ini benar?" "Little Tian, apakah Anda melihat ahli tahap inisiasi Void ketika Anda berada di kerajaan-kerajaan Hutan Azure selama beberapa tahun terakhir ini?"
Tian kecil, kamu. Selanjutnya, Ni Fen tak henti-hentinya bertanya kepada Duan Lingtian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan hutan Azure, seolah-olah dia tidak tahu kelelahan dan keletihan. Pada akhirnya, Duan Lingtian benar-benar tidak tahan dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Ketika dia pergi, itu tidak berbeda dengan melarikan diri. Ni Yuan dan Ni Fen mengirim Duan Lingtian keluar, dan ketika sosok Duan Lingtian menghilang dari pandangannya, Ni Fen sedikit tidak puas saat dia bergumam. Aku belum selesai bertanya padanya. Cukup, kamu masih ingin bertanya padanya. Tian kecil bahkan takut padamu. Ni Yuan memelototi Ni Fen dengan marah. Ni Fen tersenyum sedikit malu, lalu bola matanya berputar saat dia bergumam. Sebelumnya, ketika saya mengajukan pertanyaan Tian kecil, ayah, Anda tampaknya juga sangat tertarik, kan? Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang? Seberapa kuat pendengaran Ni Yuan, dia samar-samar mendengar gumaman ringan Ni Fen, dan dia melotot marah saat dia mengangkat suaranya dan bertanya. Apa katamu? Tidak ada. Tidak ada. Ni Fen langsung ketakutan saat melihat ini. Di luar, dia adalah Markis Junior dari Divine Might Markis Estate, seorang jenderal dengan keberanian yang tiada taraf dan dipuja oleh segudang tentara. Tapi di rumah, di hadapan ayahnya, Divine Might Markis, dia selalu hanya seorang anak kecil. Setelah Duan Lingtian meninggalkan perkebunan Divine Might Markis, dia tidak pergi ke tempat lain dan langsung kembali ke halaman rumahnya sendiri. Duan Lingtian baru saja kembali ke halaman rumahnya dan berjalan masuk ketika dia mendengar gelombang tawa ringan yang menyenangkan telinga. Xiaolan, Duan Lingtian melihat pemilik suara itu dan alisnya terangkat. Di pergola di halaman belakang, wanita yang duduk di seberang Li Rou memiliki rambut panjang yang lembut dan lurus seperti air terjun yang mengalir, dan berkibar di tiup angin. Wajah cantiknya yang terlihat seperti telah diukir dengan hati-hati dan presisi seperti seorang skulptor. Xiaolan duduk di sana dengan sikap yang halus, dan dia tampaknya telah berubah menjadi seorang bidadari yang telah turun ke dunia fana. Duan Lingtian baru saja memasuki halaman belakang ketika Xiaolan memperhatikannya dan melihat ke atas. Gumpalan kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik tiada taraf, dan dia berdiri dengan sedikit panik. Kamu sudah kembali. Xiaolan melirik Duan Lingtian lalu menundukkan kepalanya karena malu, seolah-olah dia adalah anak kecil yang ketahuan makan permen secara diam-diam. Xiaolan, lama tidak bertemu. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada Xiaolan. Dia dapat merasakan bahwa ibunya tidak memberitahu Xiaolan sebelumnya bahwa dia telah kembali. Ya, sudah lama tidak. Untung kau sudah kembali, Bibi Rou sangat merindukanmu beberapa tahun terakhir ini. Xiaolan mengangguk ringan, dan dia hanya duduk sekali lagi setelah Duan Lingtian datang dan duduk. Mata indahnya yang kabur seperti air sesekali mengintip pria di depannya. Mereka tidak bertemu dalam beberapa tahun, dan pria ini telah menjadi dewasa dan bahkan lebih menawan. Tanpa sadar, semburat rona merah cerah yang kemerahan telah menodai wajah cantik Xiaolan, dan dia terlihat lembut dan menarik. Tian, kamu pergi menemui Paman Ni. Li Rou memperhatikan perubahan halus Xiaolan ketika Duan Lingtian muncul, dan dia menghela nafas dalam hatinya sebelum melihat Duan Lingtian dan mengarahkan topik pembicaraan. Ya, Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Aku pernah melihatnya. Setelah bertahun-tahun, Paman Ni masih sehat seperti biasanya. Kapan kamu berencana pergi ke klan Duan dan istana kekaisaran? Li Rou bertanya. Aku akan pergi ke klan Duan dalam 2 hari lagi. Aku akan beristirahat hari ini karena aku masih harus melakukan perjalanan ke perkebunan Divine Might Markis besok pagi. Lalu aku harus mengikuti Paman Ni dan Kakak Ni untuk memasuki istana kekaisaran, dan pergi menemui Yang Mulia juga. Duan Lingtian berbicara perlahan. Apakah ini untuk masalah kompetisi bela diri persahabatan dengan para jenius muda dari kerajaan Sun Aschen? Jelas, Li Rou tahu masalah ini juga. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah beberapa saat, Li Rou melirik Duan Lingtian, lalu menatap Xiaolan yang duduk di dekatnya sebelum berdiri. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu, selamat mengobrol, aku akan kembali ke kamarku untuk berkultivasi dulu. Saat dia selesai berbicara, Li Rou menghela nafas sebelum meninggalkan halaman belakang. Untuk sementara waktu, hanya Duan Lingtian dan Xiaolan yang duduk berhadapan yang tetap berada di pergola di halaman belakang. Duan Lingtian sedikit malu dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Xiaolan yang berbicara lebih dulu. Ke dan Li Fei kembali bersamamu.
Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka telah melakukan perjalanan panjang dengan seorang senior dari sekte, dan mungkin akan membutuhkan waktu lain sebelum mereka kembali bersama. Xiaolan mengangguk ringan. Apakah kamu baik-baik saja selama beberapa tahun terakhir ini? Setelah Xiaolan melihat Duan Lingtian tidak memberikan reaksi untuk waktu yang lama setelah membalasnya, dia diam-diam mengutuk balok kayu sebelum mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Tidak buruk, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang canggung, tetapi sekarang ketika dia menghadapi Xiaolan, perasaannya malah menjadi sangat rumit. Jika dikatakan bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiaolan, itu tidak mungkin. Sejak zaman kuno, para pahlawan menyukai keindahan. Meskipun dia tidak berpikir dia adalah seorang pahlawan, dia tidak memiliki perlawanan yang terlalu besar terhadap tingkat kecantikan seperti Xiaolan. Bahkan selama waktu itu ketika mereka masih di kota Aurora dan dia melihat Xiaolan untuk pertama kalinya selama pertemuan daftar naga tersembunyi yang diadakan oleh klan Xiao, dia tidak bisa menahan perasaan yang luar biasa terhadap hal ini, wanita yang seperti bidadari yang telah turun ke bumi, dan dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Bagaimanapun, semua orang menyukai keindahan. Jika dia tidak memiliki Ke dan Li Fei, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk mengejar Xiaolan. Untuk perasaan, itu bisa dikembangkan secara perlahan. Sama seperti Li Fei bertahun-tahun yang lalu. Namun, karena dia sudah memiliki Ke dan Li Fei di sisinya sekarang, itu menyebabkan Duan Lingtian memikul tanggung jawab yang besar. Dia harus mempertimbangkan perasaan kedua wanita muda itu. Tentu saja, meskipun seperti ini, itu tidak berarti bahwa Duan Lingtian tidak akan menikahi wanita ketiga sepanjang hidupnya. Dia hanya tidak akan bermoral seperti sebelumnya. Jika mereka benar-benar memiliki takdir, maka ketika takdir datang, dia tidak akan melewatkannya. Tapi sampai sekarang, nasib antara dia dan Xiaolan sepertinya tidak sampai sejauh itu. Selanjutnya, Xiaolan menanyakan banyak hal kepada Duan Lingtian tentang kerajaan-kerajaan hutan Azure, dan pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kerinduan terhadap kerajaan-kerajaan hutan Azure. Aku sangat iri pada Ke dan Li Fei, karena mereka selalu bisa menemanimu di sisimu, dan menemanimu berkeliaran di luar. Xiaolan memiliki ekspresi iri. Selalu menemaniku di sisiku. Kata-kata Xiaolan menyebabkan Duan Lingtian merasa sangat malu. Selama beberapa tahun terakhir ini, waktu dia bersama Ke dan Li Fei secara total tampaknya kurang dari sebulan. Di lain waktu, dia sendirian-sendirian. Bab 460, Memasuki Istana. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Suatu pagi berlalu dengan tenang. Hampir tengah hari, praktis Xiaolan bertanya dan Duan Lingtian selalu menjawab. Xiaolan. Pada akhirnya, Duan Lingtian diam-diam menggertakkan giginya dan bersiap untuk langsung ke intinya. Gumpalan rona merah menghiasi wajah cantik Xiaolan ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya, dan matanya yang indah lembut seperti air saat cahaya yang mengalir di dalamnya. Tidak dapat disangkal, kamu sangat luar biasa, tapi, Duan Lingtian memandang Xiaolan dan ragu-ragu untuk berbicara. Sosok halus Xiaolan bergetar ringan, lalu bertanya dengan suara ringan. Apakah karena Ke dan Li Fei? Duan Lingtian mengangguk ringan. Jika kamu tidak memilikinya, saat dia berbicara di sini, napas Xiaolan menjadi sedikit tergesa-gesa. Aku akan mengejarmu. Duan Lingtian tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Cukup, wajah Xiaolan memancarkan senyum ringan yang datang dari hati. Dengan cara ini, setidaknya itu membuktikan bahwa aku memiliki tingkat berat badan tertentu di matamu, tapi kita terlambat bertemu. Xiaolan berdiri ketika dia berbicara di sini, lalu dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara ringan, Bibi Rou yang memintamu untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan ini, kan? Aku tahu Bibi Rou melakukannya untuk kebaikanku sendiri, tapi, terkadang, begitu seorang wanita menetapkan pikirannya pada seorang pria, maka dia tidak akan dengan mudah mengubahnya. Tidak peduli berapa lama itu. Tidak peduli apa, karena saya, Xiaolan, telah menetapkan pikiran saya pada Anda dalam hidup ini, maka saya tidak akan berubah pikiran, bahkan sampai mati. Bahkan jika kita berdua akan sia-sia dalam hidup ini, aku masih bersedia untuk diam-diam menemani sisi Bibi Rou, hanya demi memiliki kesempatan untuk melirikmu lagi, akan kuberitahu, bahwa yang bisa aku berikan untukmu tidak kurang dari Ke dan Li Fei. Begitu dia selesai berbicara, Xiaolan berbalik dan pergi,
dan sosok anggunnya tampak kesepian dan sunyi. Duan Lingtian baru sadar ketika sosok Xiaolan menghilang di depan matanya, dan dia memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa demi dia, Xiaolan benar-benar berpikir untuk tidak menikah seumur hidupnya. Selain itu, dia bahkan bertekad untuk melakukan ini. Hal ini menyebabkan dia merasa bersalah dan tidak berdaya. Kemampuan apa yang saya, Duan Lingtian, miliki untuk mendapatkan ini? Hehe, kakak Lingtian, kakak itu dari sebelumnya sangat baik untukmu. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu berisi sedikit godaan yang tercampur di dalamnya. Apa yang anak kecil tahu, menerbangkan layang-layang. Duan Lingtian meraih tikus emas kecil dan dengan santai membuangnya, lalu dia meninggalkan halaman belakang dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Tikus emas kecil itu berdiri di udara, dan saat dia melihat sosok Duan Lingtian, mata hijau gioknya dipenuhi dengan kelicikan dan ekspresi menggoda. Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidur setelah dia kembali ke kamarnya, lalu menutup matanya untuk berkultivasi. Namun, dia tidak bisa masuk ke kondisi kultivasi setelah waktu yang lama. Kata-kata yang dikatakan Xiaolan sangat mempengaruhinya, dan itu menyebabkan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Duan Lingtian tidak berkultivasi, dan dia berbaring untuk tidur. Makan setelah bangun dari tidurnya, lalu tidur setelah makan. Fajar keesokan harinya, Duan Lingtian berjalan keluar dari rumahnya dengan tikus emas kecil dan Moyu, dan mereka menuju ke Divine Might Marquis Estate. Tak lama kemudian, kelompok dua orang Duan Lingtian dan kelompok ayah dan anak Marquis Divine Might naik kereta sebelum menuju Istana Kekaisaran. Tian kecil, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Nifen memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan sedikit cemas. Jika kamu tidak berpartisipasi, lalu bagaimana kita akan menang? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu tidak membuat mereka menebak-nebak terlalu lama, dan dia menatap Mo Yu yang ada di sampingnya dan berkata perlahan, "Kakak Ni, aku tidak akan bertarung hari ini, tapi tidak berarti bahwa Mo Yu tidak akan, jangan khawatir, serahkan saja jenius muda tahap jiwa baru lahir tingkat pertama dari kerajaan pendakian matahari itu kepada Mo Yu." Ketika mereka mendengar Duan Lingtian, tidak hanya Nifen tetapi bahkan Ni Yuan memandang Mo Yu. Meskipun Duan Lingtian telah memperkenalkan Mo Yu sebelumnya, mereka memperhatikan sikap hormat dan hormat Mo Yu terhadap Duan Lingtian. Mereka hanya berpikir bahwa Mo Yu adalah saudara junior yang dibawa Duan Lingtian kembali ke Kerajaan Langit Merah untuk berkeliling, dan seharusnya tidak memiliki kekuatan. Bagaimanapun, usia Mo Yu terlihat mirip dengan Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika itu adalah seseorang dari sekte di kerajaan-kerajaan Hutan Azure, mereka mungkin tidak akan begitu kuat pada usia seperti itu. Lagi pula, tidak semua orang adalah Duan Lingtian. Namun, Ni Yuan dan Nifen pada akhirnya memilih untuk mempercayai Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak pernah mengecewakan mereka. Ketika dia tiba di Istana Kekaisaran sekali lagi, Duan Lingtian merasa seperti sudah lama sekali. Hari ini, kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari Kerajaan Sun Ascen dan Kerajaan Langit Merah akan diadakan di Taman Kekaisaran di belakang Istana Kekaisaran. Duan Lingtian membawa Mo Yu dan pergi menemui Kaisar di ruang singgasana bersama Ni Yuan dan Nifen. Setelah tidak melihat Kaisar selama beberapa tahun, Kaisar tidak hanya tidak memiliki jejak penuaan, dia bahkan lebih bersemangat. Komandan Duan, Kaisar melihat Duan Lingtian dan matanya menyipit, lalu dia memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Aku berbicara dengan Biao tadi malam bahwa jika kamu bisa kembali pada saat ini, maka duta besar kerajaan Sun Ascen pasti akan kembali dengan kekalahan, tapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan benar-benar kembali. Yang mulia, selamat karena berhasil menembus tahap pencongkelan Void. Duan Lingtian memberi selamat kepada Kaisar. Sebelumnya ketika dia pertama kali melihat Kaisar, kekuatan spiritualnya yang akut telah mendeteksi kultivasi Kaisar saat ini. Kaisar jelas sudah menembus ke tahap Void Praying. Panggung pencongkel Void. Ni Yuan dan Nifen sama-sama tercengang saat mendengar Duan Lingtian. Jelas, mereka tidak tahu sebelumnya bahwa Kaisar telah menembus ke tahap pencongkelan Void. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual yang tangguh seperti Duan Lingtian untuk mendeteksi kultivasi orang lain. Selamat yang mulia, seketika, Ni Yuan dan Nifen buru-buru memberi selamat kepada Kaisar. Cahaya yang mengalir melintas di mata Kaisar, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh kejutan. Komandan Duan,
Anda benar-benar mengejutkan saya, lagi pula, selain saya sendiri, tidak ada orang kedua yang tahu bahwa saya telah menembus ke tahap Void Praying. Anda baru saja kembali dan melihat kultivasi saya dengan satu sekilas. Sepertinya Komandan Duan telah memperoleh keuntungan yang cukup baik dari beberapa tahun ini di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Yang mulia, Anda terlalu baik. Duan Lingtian tersenyum ringan. Selain itu, aku sudah bukan komandan penjaga seragam bordir lagi. Yang mulia, panggil saja aku dengan namaku di masa depan. Di mataku, kamu selalu menjadi komandan Duan yang menumbangkan para pengkhianat dan melakukan pelayanan yang luar biasa. Kaisar memiliki ekspresi serius. Duan Lingtian tersenyum dan tidak bertahan. Yang mulia, sudah hampir waktunya, mari kita pergi dulu. Baik, Kaisar mengangguk lalu di bawah pengawalan pengawal kekaisaran, dia menuju ke Taman Kekaisaran bersama kelompok Duan Lingtian. Selain ruang besar yang dikosongkan di tengah, ada total 6 meja perjamuan di Taman Kekaisaran. Karpet mewah ditempatkan di bawah meja perjamuan yang indah, dan ada banyak anggur dan hidangan enak yang diletakkan di atas meja. Karpet mewah di timur adalah yang terbesar dan jelas merupakan tempat duduk tuan rumah. Ketika kelompok Duan Lingtian dan Kaisar tiba, 4 meja perjamuan sudah duduk dengan banyak orang. Ini dia yang mulia, seiring dengan teriakan keras yang terdengar, orang-orang di meja perjamuan semua berdiri dan membungkuk dengan hormat. Yang mulia, jangan berdiri di upacara semuanya, duduklah. Divine Might Marquis, duduklah bersama Junior Marquis, Komandan Duan, duduk di sisiku hari ini. Setelah Kaisar duduk di kursi tuan rumah, dia perlahan berbicara. Ya yang mulia, Duan Lingtian mengangguk dan duduk di sebelah kanan Kaisar. Moyu, kamu pergi dengan Paman Ni dan Kakak Ni. Pada saat yang sama, Duan Lingtian meminta Moyu untuk duduk di meja perjamuan di bawah meja yang dia duduki bersama Ni Yuan dan Ni Fen. Tempat itu persis meja perjamuan yang tersisa untuk Divine Might Marquis Estate. Duan Lingtian, tepat pada saat ini, gelombang seruan terkejut terdengar dari 3 meja perjamuan lainnya. Orang-orang ini masing-masing adalah orang-orang dari 3 klan besar kota kekaisaran, 3 leluhur agung dan para jenius muda yang mereka bawa. 2 jenius muda yang duduk di meja perjamuan Xiao Klan memandang Duan Lingtian dari jauh dengan ekspresi gembira. Xiao Yu, Xiao Sun, lama tidak bertemu, Xiao Yu, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar telah menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Duan Lingtian berkomunikasi dengan keduanya melalui transmisi suara. Duan Lingtian, kapan kamu kembali? Xiao Yu bertanya melalui transmisi suara. Adapun Xiao Sun, kultivasinya tidak menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal dan tidak dapat memadatkan energi asalnya menjadi suara, dan dia hanya bisa duduk dengan cemas di sisi Xiao Yu tetapi tidak dapat melakukan apapun. Aku kembali sehari sebelum kemarin. Duan Lingtian menjawab melalui transmisi suara, dan dia agak senang di hatinya ketika dia bertemu dengan 2 teman lamanya lagi. Duan Lingtian memandang Xiao Sun yang duduk di sana dengan cemas di samping Xiao Yu dan berkata melalui transmisi suara, Xiao Sun, mari kita bersenang-senang setelah kompetisi bela diri persahabatan ini berakhir. Xiao Sun buru-buru mengangguk ketika mendengar ini dan wajahnya akhirnya tersenyum. Sepertinya aku harus segera menerobos ke 7 tingkat tahap inti asal juga, tidak dapat menggunakan transmisi suara pada saat kritis benar-benar menyebabkan kecemasan. Xiao Sun diam-diam berkata dalam hatinya, Duan Lingtian. Sementara itu, klan Duan, klan Su, dan leluhur klan Xiao memandang Duan Lingtian. Mereka terkejut dan senang dengan penampilan Duan Lingtian. Ini dia Putri Biao. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan memecah kesunyian di tempat kejadian. Tepat pada saat ini, sosok anggun dan cantik berjalan dengan langkah besar. Dia mengenakan pakaian mewah dan memiliki penampilan yang tiada taraf, dan wataknya yang alami seolah-olah dia adalah kecantikan yang keluar dari lukisan, menyebabkan seseorang sulit untuk tega tidak menghormatinya. Pangeran Biao. Seketika, selain meja perjamuan tuan rumah, orang-orang di meja lain semua berdiri dan membungkuk kepada para wanita muda. Tapi, orang-orang yang berdiri ini tidak bisa mendapatkan jawaban dari wanita muda itu setelah waktu yang lama. Karena, pada saat ini, tatapan wanita muda itu benar-benar tertuju pada satu orang. Duan Lingtian, putri, lama tidak bertemu. Duan Lingtian perlahan berdiri, dan wajahnya menunjukkan senyum saat dia melihat Putri Biao. Mata indah Putri Biao yang selembut air menjadi sedikit lembab, dan sosoknya yang lembut sedikit gemetar. Pada saat ini,
Sepertinya hanya Duan Lingtian yang tersisa di dunianya. Apakah dia sedang bermimpi? Orang yang sangat dia rindukan telah kembali. Semuanya, silakan duduk. Kaisar tidak berniat menyalahkan Putri Biao atas pelanggaran etiketnya, lalu menatap orang-orang yang masih berdiri di sana dan tersenyum ringan. Putri saya tidak sopan, saya harap tidak ada yang menyalahkannya untuk itu. Yang mulia dari Kerajaan Langit Merah, Putri Biao dari kerajaanmu benar-benar sangat cantik seperti rumor yang mengatakan, Putri Biao pantas mendapatkan gelar kecantikan nomor 1 di kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah. Di meja perjamuan di bawah tempat Duan Lingtian dan Kaisar duduk, seorang pria parubaya dengan sosok yang kuat menghela nafas. Duta besar, kamu terlalu baik. Kaisar tersenyum rendah hati.